Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang, dan Dialah segala harapanku. Hanya Dialah pelindung dan penyelamatku. Dia pendukungku, aku takkan goyah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat petang menjelang malam Bapak Ibu Saudara-saudari seiman, baik yang mengikuti misa secara live streaming, saudara-saudari yang mengikutinya di dalam gereja ini. Antipom pembuka dari Mazmur tadi mengungkapkan suatu pandangan sikap iman yang sungguh tulus, mengandalkan Tuhan untuk segala anugerah, segala berkat, dan seluruh kebutuhan untuk hidup aman dan damai. Kita sebagai murid-murid Kristus, Yesus adalah jaminan untuk memperoleh anugerah, terlebih keselamatan. Dan kita bersyukur karena Kristus menganugerahkan perjamuan suci di mana kita selalu menimba kekuatan hidup dan rahmat keselamatannya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita rayakan Ekaristi ini dan senantiasa mempersembahkan hidup kita di dalam kuasa kemuliaan Kristus. Untuk itu kita juga dengan iman yang tulus memohon rahmat kesembuhan untuk Bapak F.A. Ermano Sulistiadi yang sedang dalam proses penyembuhan setelah operasi. Mari kita siapkan hati kita untuk perayaan kita ini. Kita mohon belas kasih, rahmat, pengampunan, kerahiman Kristus agar layak dalam perayaan kita bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami semakin menyelami kasih pengorbanan salib Putramu. Bantulah kami agar semakin menghayati kasih Putramu dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan kuasa dan kemuliaan-Nya untuk memperoleh rahmat selalu. Dan karena itu kami dengan iman yang tulus
datang memohon kasih karunia rahmat penyembuhan bagi saudara kami Bapak Ermanu Sulistiadi yang sedang mengalami proses penyembuhan setelah operasi. Semoga berkat bilur-bilur putramu Yesus Kristus yang menjadi pokok kesembuhan bagi dunia, membawa kesembuhan bagi saudara kami ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus adalah jaminan segala rahmat, segala berkat untuk kebaikan kita manusia, untuk keselamatan. Dan karena itu mempersembahkan diri, mengandalkan kuasa Kristus adalah hal yang paling mulia dalam hidup kita sebagai manusia. Bahkan dituntut pengabdian yang tulus kepada Kristus. Dan jika pengabdian itu mendatangkan penderitaan salib, penderitaan itu bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi menjadi hal yang luhur dan mulia, sehingga setiap orang bisa menerimanya dengan sabar. Itulah kesaksian iman yang juga ditegaskan Rasul Paulus kepada umat di Kolose, mengajak semua umat untuk senantiasa mengandalkan Kristus dalam mendapatkan rahmat, berkat, keselamatan, dan mencoba meneguhkan iman umat supaya bersabar dan teguh hati jika mengalami kesulitan, penderitaan karena iman kepada Kristus. Apa yang ditegaskan Rasul Paulus ini ditunjukkan secara nyata oleh Yesus di dalam bacaan Injil, di mana dia berkenan mengabaikan segala risiko yang bisa menimpa dirinya demi belas kasih, demi kebaikan, khususnya bagi orang yang membutuhkan bantuan. Dia siap ditolak, dibenci oleh orang-orang lain, khususnya orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang selalu berpegang teguh kepada aturan. Yesus menunjukkan belas kasih lebih utama, mengedepankan kebaikan dan keselamatan orang daripada
menghindari pertentangan atau penolakan. Itulah wujud nyata Yesus yang sungguh bisa diandalkan, Yesus yang sungguh menjadi jaminan rahmat berkat. Dengan itu kita diingatkan untuk tidak ragu, tidak perlu takut, sangsi menjadi muridnya, baik di zaman sekarang ini maupun zaman yang akan datang. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita, diri kita, mengharapkan rahmat, belas kasih dan keselamatan, pertama-tama dan terutama hanya di dalam Yesus, di mana kita telah menyatakan diri menjadi muridnya lewat karya rahmat baptisan. Mari kita kenang rahmat ini dalam perjamuan suci, anugerah khusus yang Tuhan sediakan, Yesus berikan kepada dunia melalui gerejanya. Semoga demikian. Amin. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, terimalah persembahan roti dan anggur ini, dan berilah kami daya ilahi-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati
Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyampaikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh Tuhan kami, tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Liku Ada, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, saudara-saudari kami yang Engkau telah panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramaria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persatuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kepada Tuhan sambut membawakan kepada hidup. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Yesuslah pangkal damai, pokok keselamatan kita, terlebih dengan menjadikan tubuhnya sebagai jaminan kehidupan kekal bagi jiwa kita. Maka berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dalam diriku, aku melengkapi yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Marilah bersyukur. Allah Bapa yang Maha Rahim, kasih-Mu telah melewati batas-batas kemanusiaan kami. Semoga dalam misteri Ekaristi yang kami rayakan ini, kami semakin mengimani karya keselamatan-Mu dalam diri Yesus Putra-Mu yang sanggup untuk menyelamatkan dunia, membawa kepenuhan rahmat bagi siapapun. Semoga rahmat yang kami rayakan ini berlimpah juga bagi saudara yang kami doakan, Bapak Hermano Sulistiadi yang mengharapkan kesembuhan dari peristiwa operasi yang sedang dijalani saat ini, proses penyembuhannya. Padamu kami membawa semua harapan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian berkat perayaan suci ini, seluruh rumpun keluarga kita, saudara-saudari kita, dan siapa saja yang kita doakan dalam perayaan ini, dipenuhi dan dilimpahi senantiasa dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan ini perayaan syukur kita dalam Ekaristi Kudus ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Kita pergi, kita semua diutus. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama-Nya, Yesus.